Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin, STMCS dari channel Pak Dosen Komit, Komputer dan IT. Dan pada kesempatan ini saya berada di RSUD Ashifa, Kabupaten Sumbawa Barat. Ya, bukan karena saya sakit atau berobat ya, tapi karena tim dari RSUD Ashifa baru saja memenangkan juara pertama Lomba Anugerah Inovasi Daerah kategori OPD yang sudah diselenggarakan oleh Brida Kabupaten Sumbawa Barat. Dan pada kesempatan ini hadir bersama saya langsung yang saya hormati Pak Direktur RSUD Ashifa ya, Kabupaten Sumbawa Barat, Pak Dr. Karlov. Ya, terima kasih banyak nih Pak di sela-sela waktu Bapak ini di rumah sakit Sama-sama. bisa hadir di kita berbagi Pak inovasi dan menginspirasi di podcast kami channel Pak Dosen ini. Dan terima kasih juga nih sudah diundang di ruang khusus nih Pak. Ruang khusus podcast Ashifa nih, luar biasa. Jadi pertama Pak, sejauh mana atau pentingnya arti tim RSUD ini menjadi juara pertama di Lomba Anugerah Inovasi Daerah? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya ini saya juga merasa sangat terhormat ini diundang untuk podcast bersama Bapak. Ya, agak grogi juga ini karena baru pertama juga saya podcast. Tapi yang mudah-mudahan podcast hari ini bisa memberikan manfaat juga buat yang menyaksikan. Jadi kembali ke apa yang Bapak sampaikan, apa pentingnya ini bisa menjadi juara dalam Lomba Inovasi Daerah tahun 2023. Nah, jadi kalau saya Pak melihat bahwa generasi muda ini sebenarnya generasi yang sangat luar biasa. Mereka ini kaya dengan informasi, terus penuh dengan kreativitas, penuh dengan ide-ide. Nah, sehingga itu perlu ada penyaluran yang tepat. Di sisi lain, kami di rumah sakit ini kan memberikan pelayanan langsung yang setiap hari itu rentan terhadap permasalahan, keluhan pasien, terhadap pelayanan, lama, dilayani, dan sebagainya. Nah, tentu saja di era sekarang ini sudah eranya digital, keluhan pasien itu pun kadang-kadang kita belum tahu, juga sudah duluan masyarakat yang heboh. Nah, dari teman-teman di rumah sakit ini sebenarnya ide-ide ini banyak, gitu. Ide-ide ini banyak, sarannya banyak. Kita harus begini Pak, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kita berikan ruang, kita duduk bareng. Kita punya masalah nih ini. Dari sini saya punya masalah ini, saya punya masalah ini. Idenya apa? Nah, kita brainstorming di situ, kita diskusi. Nah, dari situ kita sepakati bersama. Ini terobosan yang harus kita lakukan. Nah, terus ternyata terobosan itu memberikan manfaat. Ada indikator-indikator di mana yang tadinya bermasalah sudah mulai ada perbaikan. Plus dapat bonus jadi juara, itu kan jadi tambah semangat gitu, tambah semangat, jadi merangsang teman-teman yang lain yang punya ide-ide kreatif juga, ya saya harapkan semakin keluar idenya begitu. Tapi ya memang kadang-kadang generasi muda ini kreatif, cuma cueknya juga banyak gitu. Cueknya juga banyak, ya sudahlah begitu. Biarin aja gitu. Nah, tapi kalau kita berikan ruang, kita arahkan sama-sama, plus dapat bonus juara gitu kan, tambah semangat. Artinya makin keluar tidak idenya. sia-sia ya perjuangan dalam berinovasi kemarin ya. Ya, apa namanya,
manfaatnya di masyarakat sebagai pengguna layanan rumah sakit itu dapat, Iya. ya ide-ide mereka pun diakui, itu pun Iya. juga suatu apresiasi yang sangat Ya. luar biasa, Pak. Dan di sini judul yang kemarin diangkat itu bernama Sebar Pesona, ya. Ya, Sistem QR code, pendaftaran, SPO, pelaporan, dan aset, ya, ya. RSUDIASI, Pak. Bisa diceritakan seperti apa inovasi yang kemarin juara itu, Pak? Ya, tadi saya sempat cerita ini kan Ya. berdasarkan permasalahan. Betul. Ya, permasalahan yang sering muncul salah satunya ini di pendaftaran pasien. Kami bersyukur kepercayaan masyarakat ini kepada rumah sakit makin lama makin meningkat. Saya melihatnya dari jumlah kunjungan. Ya. Kunjungan yang dulunya di bawah 100 orang, 100 pasien per hari di rawat jalan. Nah, sekarang ini udah sering lebih dari 100 kunjungan per hari. Nah, ini masalah juga ini. Secepat-cepatnya dilayani, kalau sudah dapat nomor 70, ya lama juga begitu. Tetap lama. Sudah lama di pendaftaran, sudah lama dicarikan berkas rekam medisnya, masih ngantri ke dokter lagi. Ini masalah. Terus juga di rumah sakit ini punya standar prosedur operasional, SPO, pedoman tuh banyak. Ribuan tuh, Pak. Ribuan. Nah, kalau misalnya orang baru atau misalnya bukan pekerjaannya, orang lain pingin lihat SPO ini bingung juga. Nyari dulu kadang-kadang seperti itu kalau masih manual. Masalah juga. Terus laporan. Kalau laporan kan berjenjang tuh pakai tulisan. Salah kertasnya, buang, tulis lagi, ketik lagi, atau nggak diketik. Di print, ternyata miring gitu. Belum lagi kalau dicoret-coret gitu kan, dicoret-coret salah lagi. Nah, terus salah juga, sudah waktunya nggak efisien, boros kertas, boros ATK dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana aduan masyarakat terhadap layanan gitu. Harus ada salurannya. Ya selama ini sih kalau ada masalah kita punya ruang handling komplain, ada staf yang kita tugaskan di situ, atau misalnya dari perawat yang ada di situ, petugas yang ada di situ, ada secara berjenjang itu keluhan itu terus naik ke atas dan kita evaluasi secara rutin. Tapi banyak juga yang nggak mau kan, namanya saya sedang dilayani, udah saya sedang layani, ngeluh juga, komplain juga itu nggak enak gitu. Harus ada saluran. Nah, terus yang terakhir, ya termasuk juga dengan aset-aset di rumah sakit. Nah, kita ini berpikir gimana memecahkan permasalahan itu. Kebetulan dari Kementerian Kesehatan ini kan kebijakannya dalam transformasi kesehatan ini ada 6 ya. Nah, salah satunya transformasi teknologi kesehatan. Sehingga mau nggak mau dipaksa ini. Nah, dokter yang taunya nyuntik aja ini ya, pokoknya harus mau dia bertransformasi, beradaptasi, bisalah menguasai teknologi digital dan teknologi. Nah, syukur nih anak-anak muda juga ini. Nah, begini Pak, begini. Nah, kita ketemu. Nah, kenapa kita tidak rangkum saja menjadi satu sistem ini? Ya, teman-teman tim ini, ya itu akhirnya muncullah nama itu. Coba dirangkai-rangkai, muncullah Sebar Pesona. Iya, karena memang ya sebagai pelayan kesehatan kan juga kalau orang-orang sering bilang, kita juga bilang ilmu itu nomor 2 gitu. Tapi bagaimana cara kita bersikap, mempunyai etika, itu dulu yang 70% membaik sudah pasien yang sakit ini itu katanya. Jadi pesonanya harus, yang pesona yang baik-baiknya harus disebarkan gitu. Sebar pesona ya. Jadi sistem yang diusulkan dalam inovasi itu ya, ada beberapa layanan tadi, mulai dari pendaftaran, kemudian SPO, kemudian aset dan segala macam.
itu ada sistem QR code-nya ya. Ya, Nah, dan itu sudah berjalan sebelumnya. sudah. Hmm. Kita sudah mulai jalan itu di akhir 2022. Sudah mulai jalan. Ya. Nah, jadi sekarang pun terus berjalan, ya makin kita lengkapi dan kita kembangkan. Baru kemudian diusulkan dalam lomba ini dan alhamdulillah juara gitu. Ya, syukur bisa juara. Iya. Memang apa namanya, saya sering sampaikan, kadang yang kita lakukan itu menurut kita sederhana gitu loh. Betul, ya. Tapi kalau misalnya bermanfaat, dirangkum dalam sebuah program begitu, ternyata belum tentu orang lain itu mengerjakan gitu. Iya. Jadi jangan berkecil hati, nggak harus kok inovasi itu menciptakan sesuatu yang baru, tapi orang lain belum mengerjakan, kita yang jadi yang pertama, nggak harus begitu gitu. Kalau saya bilang kalau kita bisa melakukan layanan yang lebih efektif dan efisien dari sebelumnya, itu juga inovasi, saya bilang gitu. Kan kalau menungguin kita menciptakan sesuatu yang baru begitu, orang lain belum ada ya susah. Sekarang ini udah rata-rata udah ada, cuma bagaimana membuat lebih efektif dan efisien, itu juga inovasi. Dan apa yang sudah diinovasikan ini tentunya itu adalah belum dilakukan oleh mungkin rumah sakit umum daerah yang lain, mungkin di tempat lain gitu Pak ya. Kalaupun ada mungkin dalam versi yang berbeda gitu ya. Mungkin juga ini. Ya, yang penting kita berinovasi saja gitu ya. Tugas kita itu bagaimana pelayanan, memperbaiki layanan lebih efektif, lebih efisien, supaya masyarakat lebih puas, lebih cepat terlayani. Kalaupun dapat juara bonus. Iya. Dan sahabat Pak Dosen Komit berbagi ya, menurut informasi juga ya, RSUD Ashifa ini tidak hanya tahun 2023 ini menjadi juara dalam anugerah inovasi daerah ya. Tahun sebelumnya, tahun lalu itu kalau tidak salah juga ya, RSUD Ashifa juga juara Pak ya. Waktu itu kalau nggak salah, 2 tahun lalu ya. 2 tahun yang lalu. Rapicare kalau nggak salah waktu itu. Iya, Rapicare. Jadi programnya ada terus ya sepertinya Pak ini, inovasi. Ya, kita coba cetuskan, kita coba rangsang teman-teman ini, ayolah berinovasi. Di apel pagi pun sering kita sampaikan, ayo berinovasi. Saya yakin dalam melakukan pelayanan pasti ketemu. Oh ini kenapa kok lama kalau saya kerjakan ini? Gimana caranya supaya bisa cepat? Gitu. Nah, ayo munculkan ide-ide, nanti kita diskusi bersama. Gitu. Jadi walaupun saya punya ide, teman punya ide, kita diskusi bersama supaya lebih matang. Walaupun sudah menjadi juara tahun lalu dengan inovasi yang berbeda, tapi inovasi-inovasi itu tetap berjalan, ya? Masih berjalan sampai saat ini, gitu ya. Dan kira-kira ke depan ini, Pak Dir, inovasi ini akan dikembangkan lagi atau ada inovasi lain ini kira-kira untuk diajukan tahun depan ini ceritanya? Siapa tahu juara lagi gitu kan Pak. Ya, kalau yang sudah berjalan tetap berjalan dan terus kita lakukan pengembangan. Dari Rapicare juga yang 2021 syukur mendapat juara juga. Nah, itu sudah ada pengembangannya juga. Sudah ada Rapicare Center sekarang namanya. Terus ada juga inovasi kami Penok Laung namanya. Itu kalau Penok Laung itu katanya kalau bahasa sini banyak ngomong gitu. Tapi sebenarnya itu singkatan dari pelayanan donor darah luar gedung. Donor darah luar gedung. Kalau kami kan memang skop kami itu kan sebatas rumah sakit. Sehingga kami karena kebutuhan darah kita cobalah melakukan pelayanan di luar gedung. Nah, ini sekarang kita lagi mencoba mengkonsep melaksanakan bagaimana kita bisa melakukan pendataan golongan darah hingga ke tingkat desa. Harapannya kalau misalnya saya nih tinggal di Kemuning, Sekongkang, saya sakit, golongan darah saya A,
kita bisa deteksi di sekitar Kemuning ini yang golongan darah A siapa saja. Ya harusnya sih mudah-mudahan ini kalau tetangga saya begitu ditahu, Pak dokter sakit, butuh golongan darah A, mau sukarela memberikan darahnya membantu. Gitu. Kadang kan lebih ada ikatan emosional kalau yang satu terdekat. desa gitu. Nah, itu contoh begitu. Jadi tetap kita kembangkan. Nah, kalau inovasi-inovasi selanjutnya ya nanti episode berikutnya kita konsep dulu, kita matangkan dulu. Dan beberapa waktu yang lalu sudah diselenggarakan juga seminar diseminasi hasil pemenang ya yang sudah lomba kemarin. Nah, apa kira-kira hikmah atau catatan yang diambil dari hasil pemaparan kemarin Pak waktu diseminasi? Ya. Dengan seminar diseminasi kemarin itu banyak kritik saran, terutama masalah ini pendaftaran online. Nah, berarti memang yang kita lakukan ini diperlukan ini oleh masyarakat. Banyak yang mengeluh, saya daftar ini lama nunggu 1 jam, 2 jam gitu. Nah, saya suka kalau banyak kritik saran itu. Jadi langsung tahu dari orang yang merasakan gitu loh. Saya merasakan lama, saya butuh cepat gitu. Terus ada yang bilang harusnya kalau habis selesai pendaftaran ada bukti daftarnya, sehingga kita nggak perlu repot-repot. Oh ya masukan bagus itu. Nggak cuma satu, sudah ada yang ngomong gitu. Nah, tim kita kerja lagi. Gitu. Artinya masukan-masukan atau tanggapan dari mereka bukan berarti malah tambah beban ya. Justru ini malah untuk melengkapi dan menyempurnakan inovasi yang sudah ada ya. Ya, zaman sekarang kan keterbukaan itu penting gitu loh. Kita buka diri aja kalau memang itu masih kurang, kenapa enggak? Kadang-kadang saran-saran atau masukan dari pengguna layanan itu yang mereka rasakan gitu loh. Manfaatnya besar kok kalau itu. Kadang-kadang nggak kepikiran di kita juga begitu. Oke, setidaknya dari inovasi yang sudah dilaksanakan, diimplementasikan di RSUD tadi terkait sebar pesona itu sudah mengurangi masalah-masalah yang ada, terutama kalau bagi masyarakat kan pendaftaran tadi itu Pak ya, sudah mulai cepat penanganan kurang lebih Pak ya. Lumayan. Tadi kalau kemarin kan sudah diseminasi juga kebetulan ada yang menyampaikan dulu di awal masih nunggu 2 jam. Nah, sekarang enggak sih katanya. Nah, itu kan saya senang gitu loh karena user layanan langsung menyampaikan oh ternyata ada perubahan yang dirasakan gitu. Nah, tapi ada masukan lagi apa? Termasuk aduan juga. Nah, aduan-aduan itu ya saya harus ada salurannya. Nah, sudah kok ada yang masuk aduan ke kita. Pak Direktur, kenapa di Batuan sekarang saya baca, kenapa kok saya sudah diperiksa tanggal sekian, tapi kok jadwal operasinya lama, misalnya gitu. Nah, dari situ kita bisa enak, kita cek ke lapangan kenapa, terus kita feedback, ini loh Pak, ternyata pasiennya lagi banyak, nanti Bapak di kisaran tanggal sekian. Nah, jadi kan ada komunikasi 2 arah, begitu. Tidak menjadi prasangka yang tidak. Oh jangan-jangan karena saya ini pakai BPJS jadi lama. Ada begitu. Iya. Ya kadang-kadang juga sudah dijadwalkan, misalnya jam 9 pagi begitu. Molor ini sudah jam 10 kok nggak ada info-info. Kita udah sampaikan mohon maaf ada penundaan gitu. Nah, di scan aja QR code itu ngadu kan. Nah, kadang sih memang nggak sampai ke saya semua, ada sampai ke tim kami. Ya, ternyata dokternya ada operasi darurat gitu yang harus dilaksanakan segera, mundur jadwal dia. Oh ya kalau begitu bisa kita pahami begitu. Mungkin penjelasan awalnya sudah dijelaskan, tapi nggak percaya begitu. Harus disuarakan lagi nggak apa-apa, disalurkan saja. Yang jelas di masing-masing titik
di RSUD sudah saya lihat tadi banyak sekali QR code itu Pak ya. Ya, Jadi kalau misalnya pasien ingin mengadukan atau ingin menyampaikan sesuatu sangat memungkinkan dan sangat cepat gitu ya, informasinya gitu. ya. Silakan. Hmm. Termasuk juga kalau staf kami itu tidak 5S, Ya. senyum, salam, sapa, sopan, santun, nggak apa-apa, Iya, kasih tahu aja. gitu. Gitu. Karena kita harus melakukan pembenahan terus-terusan. Gitu. Saya kadang-kadang juga kalau lagi capek, eh, kadang-kadang muka ditekuk gitu. Bukan marah atau malas Iya, gitu, iya. tapi kadang-kadang lagi Oh, lelah gitu. gitu. Dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan ya, mungkin pendaftaran online untuk agar bisa lebih cepat pelayanannya. Nah, nanti bisa juga melalui websitenya Ya, RSUD Asifa ya. ya. Nah, nanti kita akan tayangkan juga ya RS RSA Asifa Siva sembawabarat.com. Sumbawabarat.com. Oke, nanti kita akan juga tayangkan sehingga nanti QR code yang dimaksud tadi itu juga ada di websitenya Ada. itu gitu ya. Dan menariknya lagi inovasi yang sudah dimenangkan kemarin itu juga tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga untuk tata kelola yang ada di rumah sakit. Karena tadi ada SPO, ada aset dan segala macam pelaporan begitu ya, sehingga semuanya menjadi efisien, otomatis gitu ya. Ya, Dan ini adalah juga inovasi yang sudah luar biasa ya, karena memanfaatkan dan optimalkan ya digitalisasi dan teknologi. Gitu. ya. Kita berusaha untuk Ya, betul. mengejar ke situ. Ya. Dan sejalan sekali juga dengan channel kita Pak Dosen Komit ya, kita menginspirasi dan kita berbagi inovasi khususnya juga yang terkait dengan teknologi dan digitalisasi. Dan terakhir ini Pak Dir, ini kan kita sebut RSUD Asifa ini langganan juara dalam berbagai inovasi. Kira-kira tips lah ini Pak untuk OPD lain atau mungkin lembaga lain atau rumah sakit lain Pak yang mereka juga ingin mengikuti jejak RSUD Asifa ini, kira-kira apa yang kita bisa bagikan ke mereka? Ya, saya malu juga ya, karena soalnya banyak yang lebih senior dari saya. Ya, ya. Cuma kalau di saya sih sederhana saja. Kita terbuka terhadap masalah, terus terbiasa bekerja sama dalam tim dengan orang-orang yang berbeda dan banyak berkomunikasi. Itu saja nanti ketemu kok itu. Ketemu dia mengerucut pada satu masalah. Nah, dari brainstorming itu muncul kok, cek, pas sudah ini begitu. Apalagi kalau semakin banyak kita bekerja dengan tim, dengan orang-orang yang berbeda, ya kalau saya sih senang gitu, karena profesi macam-macam, latar belakang macam-macam, itu pengalaman beda-beda. Nah, itu ide-ide, terus masalah-masalah. Saya pernah sekian tahun kok di rumah sakit ini begini loh, ini begini loh. Ada yang bilang di kita nggak cocok, di kita. Nah, jadi ketemu kok itu. Betul. Tidak ada jarak antara pimpinan dengan bawahan, banyak mendengar gitu Pak ya. Kita Adaptasi upayakan seperti dengan itu. ya tim dan teknologi. Ya, dan kurang lebih itulah ya. Nggak boleh kita tinggalkan teknologi sekarang ini karena ketinggalan zamannya begitu. Ya, ya. Kalau staf-staf atau dokter-dokter di sini ada yang mungkin usianya sudah agak lanjut, kemudian agak susah beradaptasi dengan teknologi? Di rumah sakit dokter sudah ada mungkin 1-2 orang yang usianya lebih dari 50 tahun. Nah, kalau baca HP aja udah pakai kacamata. Ya. Nah, lumayan itu. Lumayan. Kalau generasi itu kan ada generasi X, Y, Z. Nah, itu mungkin udah masih di X ya, gitu, masih sedikit ya. Intinya para pimpinan, staf ya, kemudian yang ada di RSUD Asifa ya sudah melakukan banyak hal dan sudah beradaptasi dan sudah menuangkan gagasan-gagasannya tadi, inovasinya, sehingga diapresiasi lah oleh Brida KSB sebagai juara. Terima kasih. Semoga
di tahun-tahun mendatang RSUD Ashifa selalu berinovasi Amin. dan selalu memberi pelayanan terbaik dan maksimal buat masyarakat, gitu Pak ya. Amin. Kita akan berusaha maksimal Ya. untuk itu. Oke, terima kasih banyak nih Pak Direktur. Terima kasih Sudah meluangkan waktu di podcast kami ini. Sama-sama Pak. Saya juga merasa terhormat dan terima kasih sudah diundang. Oke, semoga bermanfaat apa yang sudah kami bahas bersama Pak Direktur RSUD Ashifa Kabupaten Sumbawa Barat. Dan jangan lupa tonton sampai habis video kami ini dan like, komen, dan subscribe. Itu saja dari kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.